Sudah. Baik, pada sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai fotogrametri yang digunakan untuk proses tree counting dengan studi kasusnya berada di area hutan tanaman industri atau HTI yang jenis tanamannya berupa Eucalyptus pelita. Untuk webinar hari ini saya akan sharing proses pengolahan tree counting juga yang saya gunakan di perusahaan saya. Jadi di sini saya bersifat sharing, jadi bisa saling tukar pikiran untuk webinar hari ini. Oke, untuk tanaman eucalyptus pelita yang akan saya kaji pada sore hari ini berada di tempat kerja saya yang bernama PT Korintiga Hutani yang lokasinya berada di Kalimantan Tengah, di mana luas area tempat kerja saya itu sekitar 94.000 hektar. Fungsi dari tanaman berikut ini banyak sekali, bisa digunakan sebagai bahan untuk perabotan rumah tangga, bangunan, pulp, dan kayu bakar. Berikut ini adalah gambaran dari lokasi area tempat kerja saya. Berikut ini tampilan dari atas, dari foto drone, kondisi pohon eucalyptus pelita, dan ini tampilan dari samping. Jadi kondisi topografinya beraneka ragam, ada yang berbukit, ada yang datar, ada yang bergunung juga. Sebelum menjelaskan materinya, saya akan menjelaskan perlengkapan apa saja yang diperlukan dalam proses survei untuk fotogrametri. Yang pertama, drone yang saya gunakan itu drone Mavic 3 multispektral. Kemudian untuk GNSS-nya, saya menggunakan GNSS M-Lead RS2 Plus yang digunakan untuk base dan rover. Kemudian tripod statif yang digunakan untuk base, full stick untuk rover, lalu tribah untuk base, kemudian extension pool itu untuk base juga dan rover juga. Kemudian itu software teknologi yang saya gunakan untuk proses pengolahan foto udara, analisis data, dan tree counting. Saya menggunakan Agisoft, Metaset, yang pertama untuk pengolahan foto udara. Kemudian untuk analisis data, saya menggunakan ArcGIS dan QGIS. Lalu untuk tree counting, saya menggunakan Recognition dan RStudio. Jadi untuk tree counting ini saya fokus menggunakan Recognition. Untuk RStudio saya gunakan untuk tree counting di pohon umur 1 tahun. Jadi kondisi pohonnya yang sangat kecil. Jadi untuk Recognition tidak terlalu terlihat apabila menggunakan Recognition di umur 1 tahun. Oke, saya akan menjelaskan mengenai webinar hari ini, di mana fotogrametri merupakan suatu seni ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan foto udara untuk memperoleh data atau informasi yang berupa objek fisik dan lingkungan di sekitarnya melalui proses perekaman, pengukuran, Andika Ananda Wijaya gitu. interpretasi gambar, pola fotografis dari citra radiasi elektromagnetik dan fenomena lainnya. Proses fotogrametri dipengaruhi oleh dua hal, yaitu resolusi spasial dan akurasi spasial. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa proses fotogrametri harus memperhatikan dua hal tersebut untuk meningkatkan kualitas dan akurasi dari proses fotogrametri. Yang pertama, untuk pengaruh dari proses fotogrametri adalah resolusi spasial. Resolusi spasial yang terdapat pada foto udara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang terdiri dari tinggi terbang drone atau UFV, kemudian spesifikasi kamera yang digunakan dalam proses foto udara, kemudian nilai GSD atau Ground Sample Distance yang diperlukan untuk proses foto udara. Jadi yang pertama untuk berikut ini contohnya, contoh dari user report kondisi resolusi spasial, di mana jumlah foto yang dihasilkan itu 519 foto, dan flying altitude saya gunakan di 136 meter, kemudian menghasilkan ground resolution distance atau GSD 3,5 cm per pixel, dan luas area yang terfoto itu sekitar 0,4 km persegi. Untuk model kameranya, saya menggunakan kamera multispektral, namun
Ini multispektralnya tidak saya gunakan, saya hanya menggunakan kamera RGB dengan resolusi 20 megapiksel. Berikut ini proses hasil dari pengolahan fotogrametri saya, di mana eh, hasil pengolahan foto udara, di mana berdasarkan informasi tadi, nilai GSD yang diperoleh sebesar 3,5 cm per piksel, dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat kondisi pikselnya melalui hasil pengolahan foto udaranya dengan ukuran setiap gridnya itu 3,5 cm per piksel. Baik, berikutnya seperti ini, itu jaraknya 3,5 cm per piksel. Semakin rendah ukuran grid pada setiap pikselnya, maka akan semakin detail gambar yang akan dihasilkan. Sedangkan semakin tinggi ukuran grid pada setiap pikselnya akan menyebabkan kualitas gambar yang dihasilkan akan menjadi kurang atau menjadi buram. Kemudian selanjutnya akurasi spasial. Akurasi spasial pada foto udara sangat dipengaruhi oleh penggunaan GPS geodetik, terutama dalam proses akuisisi data dan pengolahan data yang digunakan untuk pemetaan spasial. Metode untuk meningkatkan akurasi spasial terbagi menjadi tiga, yaitu metode real-time kinematic atau RTK, terus kemudian kedua metode post-process kinematic atau PPK, dan GTP mapping. Untuk RTK merupakan metode yang digunakan untuk proses fotogrametri dengan menggunakan GPS geodetik sebagai base untuk menangkap sinyal satelit. Kemudian sinyal satelit tersebut akan ditransfer ke remote drone melalui jaringan Wi-Fi untuk yang dipancarkan dari GPS geodetik tersebut. Jadi ini jaringan Wi-Fi tersebut akan dihubungkan ke remote drone. Setelah itu dari remote drone akan dihubungkan ke drone itu. Sehingga remote drone harus selalu terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang dipancarkan dari GPS geodetik tersebut untuk menghasilkan data secara real time atau langsung. Lalu sinyal satelit yang telah ditransfer ke remote akan dilanjutkan ke drone tersebut. Jadi satelit akan memancarkan eh, sinyalnya ke GPS geodetik, kemudian dari GPS geodetik tersebut akan memancarkan ke remote drone, lalu dari remote drone akan dipancarkan ke drone. Jadi harus selalu terhubung remote drone dengan GPS geodetik. Kemudian untuk PPK, Post Processed Kinematic merupakan metode yang digunakan untuk proses fotogrametri dengan menggunakan GPS geodetik atau base untuk menangkap sinyal satelit. Namun untuk remote drone pada metode berikut ini tidak perlu dihubungkan dengan GPS geodetik secara langsung atau real time. Akan tetapi pada saat pengolahan foto udaranya akan menghasil, sebenarnya akan dilakukan pengkoreksian akurasi dari foto udara dengan data GPS geodetiknya yang bisa disebut dengan geotag. Jadi saat di lapangan sinyal satelit akan ditangkap oleh GPS geodetik dan itu tidak perlu dihubungkan ke remote drone. Namun itu setelah pengambilan data tersebut, selanjutnya adalah proses pengkoreksian dengan menggunakan eh, perangkat hardware atau komputer yang untuk menggeotek atau mengkoreksi foto udara tersebut. Lalu selanjutnya GTP marking atau ground control point merupakan titik lokasi geografis yang diketahui di permukaan bumi yang digunakan sebagai titik referensi dalam proses penginderaan jauh atau kegiatan survei foto udara. Penggunaan GTP bertujuan untuk meningkatkan akurasi georeferensi dari foto udara dengan lokasi sebenarnya. Penggunaan GTP mapping sebetulnya merupakan alternatif untuk meningkatkan akurasi lebih akurat dari hasil fotogrametri. Sebenarnya penggunaan metode RTK dan PPK itu sudah cukup akurat, namun untuk meningkatkan akurasinya yang lebih akurat patut dibantu dengan menggunakan GTP marking tersebut. Metode GTP marking ini dilakukan dengan memasang tanda pada titik lokasi yang strategis dari area yang akan dilakukan foto udara, dan titiknya terlihat dari foto udara. Seperti berikut ini, saya memasang kain yang disebut dengan primak dengan tanda silang, kemudian eh, setelah tanda silang tersebut, saya akan memasang GPS geodetik di tengah-tengah tanda silang tersebut, kemudian
Hasil dari premark tersebut akan menghasilkan seperti berikut ini. Ini saya tandai yang dengan nama GCP02. Kemudian selanjutnya adalah proses fotogrametri flag mission, di mana dalam flag mission dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, luas area yang akan dipetakan. Jadi, sebelum membuat flag mission, kita harus mengetahui luas area yang akan dipetakan terlebih dahulu. Dalam proses pembuatan flag mission, kita harus mengetahui luasnya yang akan dilakukan foto udara melalui dataset file. Terlebih dahulu, dari dataset file tersebut selanjutnya perlu dikonversi ke KML supaya bisa terbaca di remote drone. Kemudian tentunya nilai GSD atau Ground Sample Distance yang diperlukan. Jadi dalam pembuatan technician kita harus menentukan ukuran GSD yang diperlukan. Semakin detail nilai GSD-nya maka perlu penerbangan drone yang rendah. Kemudian apabila nilai GSD-nya yang tinggi maka perlu penerbangan drone yang tinggi juga. Maksudnya tinggi di terbang drone rendah, tapi untuk nilai GSD yang rendah akan perlu terbang drone yang tinggi. Kemudian estimasi waktu penerbangan juga diperlukan dalam proses pembuatan flight mission, di mana estimasi waktu penerbangan dapat digunakan untuk mempercepat proses pengambilan foto udara dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi cuaca, waktu terbang drone, dan kondisi baterai drone. Kemudian jumlah foto yang akan dihasilkan. Ini jumlah foto yang dihasilkan, ini juga perlu diperhatikan karena semakin banyak foto yang dihasilkan maka akan membutuhkan tempat penyimpanan yang banyak juga. Jadi harus memperhatikan kondisi tempat penyimpanan pada foto drone tersebut. Kemudian kondisi area yang akan dipetakan. Untuk kondisi area yang dipetakan dalam pembuatan flight mission juga perlu diperhatikan karena hal tersebut akan mempengaruhi ke tinggi terbang drone. Dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses pengambilan foto udara. Untuk area lokasi saya, eh, untuk topografinya beraneka ragam, ada yang datar, perbukitan, dan pegunungan. Berikut ini overlapping foto. Berikut ini aturan overlap pemetaan yang perlu digunakan dalam menggunakan drone DJI. Yang pertama, faktor eh, berikutnya, oke, untuk pertama ketinggian terbang itu di bawah 100 meter untuk front overlap minimal 85% dan side lap overlap minimal 75%. Kemudian ketinggian terbang 100 hingga 150 meter untuk front overlapnya minimal 80% dan side lap overlap minimal 70%. Kemudian untuk yang ketiga, tinggi terbang drone 150 sampai 200 meter untuk front overlap minimal itu 75% dan side lap overlap minimal 65%. Terus nomor 4, tinggi terbang 200 sampai 250 itu front overlap 70% dan side lap overlap minimal 60%. Sedangkan yang terakhir itu tinggi terbang lebih dari 250 meter, lebih baik menggunakan front overlap minimal 65% dan side lap overlap minimal 55%. Nah, ini untuk side lap overlap radio bisa diatur sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Berikut ini aturan untuk meningkatkan data kualitas data dari proses fotogrametri itu yang pertama mempengaruhi yang pertama adalah wind speed atau kecepatan angin, di mana saran kecepatan angin yang baik untuk proses foto udara area elevated berita di force atau scale 0 sampai 2, di mana dalam force atau scale 0 itu kecepatan anginnya 0 sampai 0 di bawah 0,3 meter per second. Kemudian apabila menggunakan force scale 2 itu kecepatannya di antara 1,5 hingga 3,3 meter per second. Kalau seumpama lebih dari eh, 2, mungkin kondisi kecepatan angin di lapangan 3 atau 4, itu menyebabkan kondisi pohon yang akan dipetakan akan mengalami pergerakan, sehingga kualitas foto udara yang dihasilkan akan menjadi kurang. Seperti di sini, di efeknya akan menyebabkan leaf rooster atau pergerakan dari ranting pohon. Contohnya hasilnya akan menjadi seperti ini. Berikut ini adalah di atas adalah kondisi wind speed yang kurang dari 3,3 meter per second dengan dimana hasilnya foto udara tersebut pohon-pohon yang
di foto kan tidak akan